3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan ketemu lagi dengan channel Darul Ilmi. Channel yang membahas tentang agama, ilmu pengetahuan, teknologi, serta hal-hal unik dan penting yang perlu kita ketahui. Pada sajian video kali ini, akan kami sampaikan tentang kelanjutan penciptaan makhluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menciptakan Nur Muhammad. Adapun makhluk yang diciptakan setelah Nur Muhammad, memang ada beberapa pendapat. Sebagaimana telah kami sebutkan pada video sebelum tayangan ini, sebagian ulama telah menyebutkan bahwa Al-Qalamlah makhluk yang diciptakan setelah Nur Muhammad, yaitu makhluk Allah yang bertugas mencatat nasib semua makhluk. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa setelah penciptaan Nur Muhammad, selanjutnya Allah menciptakan makhluk yang menjadi pertanda awal akan adanya kehidupan. Makhluk tersebut adalah air. Air sebagai sumber dari segala yang hidup, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya sebelum itu di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran Surat Hud, ayat 7. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan air jauh lebih dulu daripada keberadaan langit dan bumi. Jadi, air lebih tua umurnya dibanding langit dan bumi. Bahkan menurut Asy-Syaikh Ibnu Hajar diciptakannya air lebih dulu dibandingkan dengan penciptaan Al-Qalam. Kesimpulan ini beliau ambil setelah mengkompromikan beberapa ayat dan penjelasan beberapa hadis. Di antaranya hadis berikut ini. Dialah Allah yang pada waktu itu tidak ada sesuatu pun selain Dia, sedangkan arsy-Nya di atas air. Lalu Dia menulis di dalam As-Sikr segala sesuatu yang akan terjadi. Lalu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Bukhari, nomor 2953. Sabda Nabi tersebut juga dikuatkan dengan hadis yang berasal dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menentukan takdir bagi semua makhluk 50 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Rasulullah menambahkan, dan arsy Allah itu berada di atas air. Hadis riwayat Muslim, nomor 4797. Dengan penjelasan ayat dan hadis tersebut, Asy-Syaikh Ibnu Hajar menyimpulkan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan Allah setelah Nur Muhammad bukanlah Al-Qalam, melainkan air dan arsy. Dengan demikian, pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, kemudian disusul penciptaan air dan arsy, kemudian Al-Qalam atau pena. Kita harus bersyukur, karena air sebagai makhluk yang pertama kali diciptakan Allah setelah Nur Muhammad, tentu memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain urutannya duluan, air telah diciptakan oleh Allah, yang menjadi cikal bakal dari semua makhluk hidup. Subhanallah. Sekarang, marilah kita bersama-sama memperhatikan bumi yang kita injak setiap hari ini. Menurut penjelasan yang diberikan oleh para ilmuwan, ternyata permukaan bumi ini didominasi oleh air yang berupa lautan. Dengan perbandingan sebanyak 2/3 bagian berupa laut atau air. Sedangkan daratan hanya menempati 1/3 dari seluruh wilayah bumi. Mungkin ada sebagian dari Anda yang bertanya, apakah hanya planet bumi saja yang banyak airnya? Ada informasi yang berasal dari beberapa ilmuwan yang sekarang ini masih menyelidiki kehidupan di luar planet bumi, yaitu di planet Mars. Para ahli ingin mencari jawaban dari pertanyaan, apakah unsur air di Mars lebih banyak dibandingkan unsur yang lain? Kita menunggu saja hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tersebut. Yang harus kita ingat dan kita jangan sampai lupakan adalah firman Allah, yang termaktub di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30.
Di dalam Al-Quran, sebenarnya banyak ayat yang menerangkan bahwa bumi ini akan mati kalau tidak ada air. Kebenaran ayat ini telah dibuktikan oleh para ahli. Dari hasil penelitian yang telah mereka lakukan, telah didapatkan suatu kesimpulan bahwa kehidupan di atas bumi ini akan punah kalau tidak ada setetes air pun di permukaannya. Di antaranya fakta yang menunjukkan bahwa di daerah-daerah tandus di Afrika, di daerah tersebut pernah terjadi peristiwa 25 juta jiwa melayang akibat kekeringan. Bahkan bantuan yang berupa 1,5 juta sapi, kambing dan domba yang diberikan kepada penduduk, dilaporkan banyak yang mati karena kekeringan. Sebagai akhir dari sajian video ini, Anda kami ajak untuk sama-sama merenungkan firman Allah berikut ini. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj, ayat 5. Ayat ini memberikan penegasan kepada kita bahwa air, sebagai makhluk yang diciptakan Allah, memiliki peranan yang sangat penting akan wujudnya kehidupan. Tanpa ada air, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Sahabat DIC Rohimakumullah, fakta dengan diciptakannya air yang memiliki peranan penting di dalam kehidupan, Allah jadikan sebagai tamsil atau pengibaratan akan kekuasaan Allah untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati di hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana telah jelaskan oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat, ayat 39. Ayat ini menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk membangkitkan manusia di hari kiamat nanti, setelah kematian yang dialaminya. Bukti kekuasaan tersebut telah dicontohkan melalui fakta kehidupan di bumi. Demikian uraian yang dapat kami sajikan tentang penciptaan makhluk yang menjadi sumber kehidupan makhluk-makhluk hidup di seluruh jagat raya ini. Semoga Anda dapat mengambil hikmahnya. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan di-share kepada yang lain agar mereka juga mendapatkan kemanfaatannya. Anda mendapatkan nilai pahala darinya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.